balik lagi di channel Chu Donghua. Buat kalian para pecinta Donghua, pasti udah nggak asing lagi dong sama petualangan si Hao di Perfect World. Nah, di dunia yang super megah ini, kekuatan adalah segalanya. Tapi jujur deh, kalian suka pusing nggak sih sama banyaknya tingkatan kultivasi yang ada? Mulai dari ranah manusia biasa sampai tingkat dewa yang bikin geleng-geleng kepala. Biar nontonnya makin seru dan nggak bingung lagi, di video kali ini, kita bakal bedah tuntas seluruh tingkat kultivasi di Donghua Perfect World, singkat dan jelas. So, pastiin kalian udah subscribe, dan yuk langsung kita bahas. Pertama, Blood Circulation Realm. Memerlukan pergerakan seluruh darah, menggema seperti guntur, memurnikan tulang-tulang, dan memancarkan sinar ilahi dari dalam darah, mengasah kultivator untuk menyempurnakan langit dan bumi, serta memberi nutrisi pada daging. Puncaknya dapat membuat tubuh melewati batas ekstrim sebanyak 10.000 ton. Kedua, Heavenly Passage Realm. Membuka dimensi kecil setara dengan mencuri penciptaan alam, terus-menerus menyerap energi ilahi dari luar untuk mengisi tubuh sendiri. Maksimal 10 dimensi kecil, di mana Shi Hao menyatukannya menjadi satu dimensi agung yang tak tertandingi. Ketiga, Spiritual Transformation Realm. Proses pengubahan diri, berbeda dari transformasi sebelumnya, mulai dari tubuh hingga pikiran, lalu berkomunikasi dengan dimensi kecil di luar, terdiri dari 3 tahap. Pertama, tubuh berubah menjadi spiritual. Kedua, pembentukan kembali diri secara mental. Ketiga, merawat spiritualitas melalui dimensi kecil. Keempat, Engravement Realm. Tidak lagi sepenuhnya meniru simbol binatang buas dan burung pemangsa, mampu memahat simbol-simbol sendiri di dalam tubuh. Kelima, Formation Array Realm. Jika mirip dengan meniru ras lain dengan mengukir simbol-simbol dalam tubuh, lebih tinggi dalam evolusi. Mampu mengukir berbagai formasi pembunuhan dalam tubuh, seperti formasi kaos kuno dan formasi pembunuhan ketiga Chao Yusheng. Keenam, Venerable Realm, merupakan ranah terkuat di alam bawah. Puncak dari kultivator biasa, melampaui dunia duniawi, memiliki potensi untuk mencapai keilahian garis miring dewa. Ketujuh, Divine Flame Realm, menyalakan api ilahi, melampaui manusia biasa, dapat menanam benih dao dalam tubuh. Pada usia tua, api ilahi mungkin padam. Ranah ini disebut juga ranah dewa palsu. Kedelapan, True Self Realm. True God merupakan tingkatan sempurna dari tingkatan sebelumnya. True God atau dewa sejati memiliki kekuatan yang melampaui duniawi. Api ilahi hanya akan padam setelah mati. Kesembilan, Holy Sacrifice Realm, ranah pengorbanan suci, memiliki batas transisi khusus. Kekuatan sihir tidak stabil pada awalnya, berfluktuasi antara ranah Divine Flame dan True Self, stabil pada tahap akhir kultivasi. Bisa melewati pelatihan dan, jika diterapkan, akan lebih mudah. Mampu melewati ujian God King atau Dewa Raja. Kesepuluh, Heavenly Deity Realm, atau kadang ditulis Heavenly God, mampu meregenerasi anggota tubuh. Setetes darah dapat meruntuhkan pegunungan, tekanan yang dapat menutupi segala ranah yang lebih rendah. Syarat minimum untuk memasuki medan perang Dewa Raja. Kultivator yang telah melalui bidang pengorbanan suci menjadi Dewa Raja. Kultivator tingkat ini juga sudah memiliki domain yang bisa meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan. 11, Void Dao Realm dikenal juga dengan nama tingkat ketua sekta. Meleburkan diri dengan Dao, menggunakan benih sempurna sebagai perantara, menyentuh Dao, mampu menyadari keajaiban antara langit dan bumi. Kontak penuh pertama kali dengan Dao, bahkan memberikan ilusi seperti menjadi wujud dari besar langit, menyentuh sumber Dao. Kedua belas, Self-Severing Realm. Secara penuh disebut pengorbanan diri untuk memasuki alam pencerahan, memutuskan tubuh sendiri, menyadari jalannya sendiri dan hukumnya. Ketiga belas, Self-Release Realm, penguasa besar di satu wilayah kultivator, pemimpin pertama di medan perang Dewa Raja. Orang tak terkalahkan di dalam perbatasan kaisar. Disebut juga Zizun oleh penduduk 3.000 daerah. Keempat-belas, Supreme Being Realm. Supreme Realm berdiri di puncak manusia, hanya dengan mengeluarkan tekanan membuat ranah yang lebih rendah tak berdaya, dapat hidup selama berjuta-juta tahun atau lebih berkat bahan organisme panjang umur. Para kultivator yang berada pada ranah ini disebut Supreme Being atau makhluk agung. Ke-15, True Immortal. Memiliki umur panjang yang abadi, tubuh dan jiwa tidak akan membusuk seiring berjalannya waktu, tetapi akan tetap kuat. Sejumput darah bisa menjaga keabadian selama beberapa zaman. Ke-16, Immortal King, benar-benar hidup abadi, tubuh fisik tidak dapat hancur, dan jiwa tidak dapat dimatikan. Pencapaian Shen King meningkatkan kekuatan fisik dan rohaniah. Sangat sulit untuk dibunuh, kecuali dengan metode khusus. Jika seseorang menyebutkan nama aslinya, Immortal King atau Shen King akan merasakannya, dan ada fenomena aneh yang terjadi. Mampu menjelajahi aliran waktu dan membuat perubahan kecil dalam aliran waktu. Ke-17, Quasi-Immortal Emperor. Dengan sekali sentuhan, bisa menghancurkan satu wilayah. Satu pikiran dapat menciptakan dan menghancurkan wilayah. Kemampuan untuk menyembunyikan takdir sulit dipahami oleh siapapun, baik masa lalu, sekarang, atau setelah kejatuhan, selalu diselimuti kabut
sehingga sulit dipahami. Menjadi sepenuhnya Shan Emperor adalah sangat berbahaya, membuat jalan ini sangat sulit dan penuh keputusasaan. Ke-18, Immortal Emperor mampu menyulingkan sumber Shan, menahan ahli Shan Dao, dan dengan satu pemikiran dapat menciptakan dan menghancurkan alam semesta. Setiap tindakan mewakili takdir. Dalam sejarah, hanya sedikit yang berhasil mencapai tingkat ini. Memiliki domain kaisar, dapat membalik waktu untuk membatasi musuh dalam ruang hampa yang tidak bisa lepas dari titik ini. Disebut sebagai keberadaan tertinggi di antara semua alam semesta, bahkan di luar semua alam semesta. Tingkatan ini sulit untuk ditembus, mengerikan, dan bahkan dengan satu pemikiran, bahkan jika mati, mungkin bisa hidup kembali. Ranah Immortal Emperor merupakan tingkat kultivasi perfect world tertinggi.